everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Yunda Fitriasa, or you can call me Yunda. Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Dan sekarang aku akan ceritain nih pengalaman aku waktu itu perjalanan dari Jakarta ke Bali selama 24 jam. Tapi yang berbeda nih, dalam perjalanan kali ini aku nggak naik pesawat, tapi naik mobil dari Jakarta sampai Bali sama 3 orang anak aku. Wah, bisa kebayangkan gimana riuhnya, gimana serunya pengalaman aku waktu itu jalan-jalan dari Jakarta ke Bali. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. So now everyone, prepare your brush and cross check. Oke, sekarang kita mulai perjalanannya. Ini dari tol Cikampek. Jadi sebelumnya aku swab antigen dulu. Setelah itu jam setengah 3 sore di tanggal 28 Mei aku mulai perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan gak ada kemacetan, alhamdulillah. Jadi perjalanan cukup lancar. Dan seperti biasa aku udah siapin playlist lagu-lagu kesayangan. Dan sepanjang jalan juga pakai Waze supaya kita gak nyasar. Lalu karena rasanya lapar, kita mulai mikir untuk mampir dulu deh ke rest area. Di situ kita makan karena anak-anak udah mulai lapar juga. Di sepanjang perjalanan ini kerasa banget kalau pemandangan tuh bener-bener hijau sekali. Jadi tuh nggak ngerasa kita tuh bosen karena pemandangannya indah banget. Terutama nih guys, pas waktu mulai menjelang sore. Jadi kayak golden hours gini, ini bagus banget deh buat foto-foto, bagus banget pemandangannya. Nah sekarang seperti yang bisa kalian lihat, di sini adalah gerbang tol Palimanan. Dan akhirnya kita masuk ke perjalanan di malam hari. Jadi ini mesti hati-hati juga guys, karena kadang-kadang ada tol yang nggak ada lampunya. Akhirnya kita mutusin juga untuk ke rest area. Nah di rest area ini kita sholat dulu. Terus juga nyemil-nyemil, beli makanan juga buat anak-anak. Mereka juga udah bosen banget di dalam mobil. Dan anak aku yang nomor 2, Resvan, ini excited banget ngelihat banyak mobil sama banyak big trucks atau truk yang besar-besar. Nah sekarang kalian penasaran gak gimana kondisi mobil perjalanan sepanjang ini bersama 3 orang anak. Ya ampun, ini udah berantakan banget, udah entah deh kayak gimana. Jadi anak-anak pindah-pindah duduknya dari depan ke belakang, belakang ke depan. Pokoknya ricuh banget. Di sini ada mama mertuaku. Dan terus ini anak aku yang pertama, Regan. Terus ini anak aku yang ketiga, Revi. Dan juga di situ ada asisten aku juga. Dan akhirnya lanjut perjalanan, anak-anak udah pada tepar nih, udah capek banget. Semangat buat Pak Suami, Papa Ari. Dia benar-benar nyetir sendirian selama perjalanan ini. Jadi dibutuhkan stamina yang kuat guys. Terus sediain kopi. Nah nih kalian lihat ya, anak aku yang nomor 2 ini Resvan udah mulai capek juga. Ya udah ketiduran. Terus ini sekitar jam setengah 6 pagi. Aku sama Abang Regan sering ngobrol-ngobrol. Kita emang sering sharing cerita-cerita sepanjang perjalanan supaya nggak bosen. Dan ini nih guys yang bikin anak aku semangat banget ngeliat ada PLTU Python. Kenapa? Soalnya cerobong asapnya tuh besar-besar banget. Jadi mereka ngeliatnya surprise banget ngeliat cerobong asap yang sebesar-besar itu. Jarang kan bisa dilihat di Jakarta. Nih kita lihat ya, wow keren banget sih menurut aku. Bagi aku aja yang udah emak-emak ngeliatnya tuh keren, apalagi buat anak-anak. Keren ya Rek. Dan ini juga jadi pertanda kalau sebentar lagi kita akan sampai ke pelabuhan Ketapang. Jadi semakin sedikit lagi mendekati Pulau Bali. Lalu akhirnya kita memutuskan untuk istirahat lagi di rest area Utama Raya. Jadi tempat ini tuh bagus banget, tempat istirahatnya ada masjidnya, toiletnya juga bersih, dan anak-anak di sini nyemil-nyemil makan-makan dulu. Revi udah tidur. Dan yang paling penting saat kalian nanti melewati
melewati daerah perkebunan pohon jati ini sebaiknya saat siang hari karena di sini nggak ada sinyal guys dan juga nggak ada penerangan. Jadi sebaiknya pas siang hari ya kalian lewati. Akhirnya sampai ke pelabuhan Ketapang. Di sini pastinya kita semakin excited karena semakin dekat lagi ke pelabuhan Gilimanuk atau Pulau Bali. Nah, jadi di sini guys, seperti yang sudah aku mention sebelumnya, kita harus sediain hasil swab antigennya dan di sini kita akan diperiksa hasilnya dan juga diperiksa KTP masing-masing. Untuk anak di bawah umur 12 tahun tidak harus menyertakan swab antigen. Untuk biaya kapal ferinya sekitar segini nih guys. Dan untuk biaya swab antigen waktu aku di Jakarta sekitar segini. Oh ya, sedikit info juga buat kalian semuanya. Kalau nanti kalian sampai ke pelabuhan, terutama di pelabuhan Gilimanuk, nanti akan diadakan validasi hasil swab antigen. Jadi diperiksa dulu. Ini tujuannya untuk memastikan kalau kalian dalam kondisi fit saat datang berkunjung ke Pulau Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke dalam kapal. Jadi kapalnya ini terbagi ke dalam 2 tingkat. Tingkat di bawah itu untuk parkiran mobil, motor, atau truk. Jadi semua kendaraan diparkir di bawah. Dan kalau kalian ingin ke bagian atas kapal, kalian juga bisa. Di sana juga disediakan tempat duduk juga. Ini lokasi tempat beristirahat di bagian atasnya. Jadi tersedia kursi seperti ini dan kita bisa lihat pemandangan dari sini juga. Dan selama kita ada di kapal feri diharapkan untuk mematikan mesin kendaraan. Kalian bisa lihat ya muka aku di sini udah lelah banget. Itu Papa Ari udah tidur, terus Abang Regan juga baru bangun tidur dan sekarang dia lagi main game. Terus anak aku Resvan nomor 2 lagi tidur dan Revi lagi bangun. Nah, ini aku kasih lihat ya kondisi dari lower deck atau bagian bawah kapal feri. Kayak gini kurang lebih. Alhamdulillah akhirnya sampai di Pulau Bali. Sekarang kita udah keluar dari pelabuhan Gilimanuk dan tadi saat di pelabuhan diperiksa dulu hasil swab antigennya untuk mendapatkan cap atau validasi. Wah, di sini anak-anak udah excited banget dan mereka udah seneng banget karena udah sampai ke Pulau Bali. Tapi setibanya di pelabuhan Gilimanuk ini bukan berarti kita udah sampai ke pusat kota. Biasanya yang tinggal atau menginap di daerah Kuta membutuhkan waktu sekitar 3 jam dari pelabuhan hingga sampai ke hotel tujuan. Jadi siap-siap ya guys, tetap semangat. Alhamdulillah akhirnya sampai ke villa tujuan kita di Kuta. Yeay, anak-anak seneng banget dan kita siap berlibur. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga video ini bisa membantu dan memberikan banyak informasi untuk perjalanan road trip dari Jakarta ke Bali bersama keluarga. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga tekan tombol loncengnya dan tekan tombol likes-nya. Thank you so much for watching guys and see you on my next video. Bye!